Sekarang mari kita beralih ke Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, yang bergabung bersama kami pagi ini dari Den Haag, Belanda. Selamat datang di Face the Nation. Senang kembali di acara ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami melihat bahwa Iran menembakkan 2 rudal ke Diego Garcia. Pulau ini di Samudra Hindia menjadi markas bersama antara Amerika Serikat dan Inggris. Letaknya 4.000 km dari Iran, titik terjauh yang pernah dicapai Iran. Duta Besar Bauts menyebut ada perbedaan penilaian soal serangan Iran antara Israel dan Kairo. Israel menyatakan rudal balistik itu bisa mencapai Berlin, Paris, dan Roma. Israel menyebut itu rudal balistik antar benua yang mampu mencapai Berlin, Paris, dan Roma. NATO setuju dengan penilaian ini. Kami belum dapat mengonfirmasi hal itu saat ini, jadi kami sedang menyelidikinya. Namun jika itu benar, ini semakin menjadi bukti atas apa yang sedang dilakukan oleh Presiden di sini. Menghilangkan kemampuan rudal balistik, menghilangkan kemampuan nuklir Iran, itu sangat penting. Persis seperti yang baru saja dikatakan oleh Duta Besar Bauts. Pengalaman dengan Korea Utara menunjukkan jika negosiasi terlalu lama, kita bisa kehilangan waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Kini, Korea Utara punya kemampuan nuklir. Kepemilikan senjata nuklir dan rudal oleh Iran akan menjadi ancaman langsung dan eksistensial bagi Israel, kawasan, Eropa, serta stabilitas global. Tindakan Presiden sangat penting. Saya melihat surveinya, namun berharap rakyat Amerika mendukungnya karena ia bertujuan membuat dunia lebih aman. Jadi, Anda yakin Iran bisa mengebom Berlin, Paris, dan Roma? Semua kota itu kini dalam ancaman langsung. Yang pasti mereka hampir memiliki kemampuan itu, baik di pangkalan Inggris seperti Diego Garcia. Kami masih menilai, tapi jika itu benar, berarti mereka sudah memiliki kemampuan itu. Meskipun itu tidak benar, kita tahu bahwa mereka sangat dekat untuk memiliki kemampuan tersebut. Itulah mengapa saya merasa kebanyakan politisi di Eropa akhirnya terhubung dengan isu ini. Yang dilakukan Presiden di sini adalah menghilangkan dan melemahkan kemampuan Iran agar tidak lagi mengekspor dan menyebarkan kekacauan ke wilayah maupun dunia. Saya yakin Presiden menghargai pujian Anda, tapi beliau cukup frustrasi dan sudah menyampaikan hal itu dengan jelas. Minggu ini, bersama NATO dan Sekutu Eropa, beliau menyebut NATO sebagai harimau kertas, tanpa Z for nil. Beliau bilang mereka mengeluh harga minyak mahal saat bayar, tapi enggan membantu buka Selat Hormuz. Mudah saja bagi mereka yang pengecut. Kami akan mengingatnya. Saya sudah beberapa kali bicara dengan Presiden minggu ini, dan kabar baiknya kita sudah punya porosnya. Selama berminggu-minggu merencanakan Epic Fury, mereka tak bisa menggelar acara itu. Namun demi keamanan, mereka memberitahu Sekutu Eropa, Sekutu Global, dan negara mitra tentang rencana mereka. Karena itu akan membahayakan dampak serangan pertama. Atau secara logis, negara-negara Eropa butuh beberapa minggu untuk bersatu. Kabar baiknya sejak Kamis 22 negara, kebanyakan NATO serta Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, dan Bahrain telah ikut serta. Uni Emirat Arab bergabung untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Apa yang dibutuhkan dan kapan dibutuhkan? Dan di mana kita membutuhkannya? Ketiga pertanyaan ini sekarang sedang dikerjakan untuk menjawab seruan Presiden, guna memastikan pelayaran bebas di Selat Hormuz. Presiden menyatakan perang ini akan berlangsung 4 hingga 6 minggu. Itu akan membawa kita ke awal April untuk akhir operasi tempur. Tapi dia juga sedang mengirim pasukan. Dia juga mungkin akan meminta lebih banyak dana kepada Kongres. Bagaimana dengan bagian kapannya? Kapan dia memberitahu Anda bahwa dukungan negara-negara Eropa dibutuhkan? Menurut sumber yang saya ajak bicara, mereka menolak mengirimkan saat pertempuran berlangsung. Ya jelas, saya tidak bisa. Dalam sebuah program yang disiarkan ke seluruh dunia dan dengan begitu banyak penonton, mendiskusikan dengan Anda apa yang dibicarakan secara rahasia. Tapi saya bisa meyakinkan Anda bahwa tentu saja Inggris berada di garis depan, memimpin upaya dari 22 negara ini di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Saya berbicara via telepon minggu ini dengan PM Starmer dan Presiden Macron. Dan sekali lagi, hal ini membuat 22 negara kini bergabung dalam inisiatif ini. Dan sebenarnya salah satu pertanyaannya bukan hanya apa dan di mana, tetapi juga kapan. Dan karena itu para perencana militer bekerja sama untuk memastikan bahwa kita siap. Untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka bagi pelayaran yang penting bagi ekonomi dunia.
Namun Presiden tampaknya mengatakan bahwa hal ini melampaui Iran dalam hal dampaknya terhadap pemikirannya tentang NATO dan kesediaannya untuk membantu Eropa. Dengarkan ini. Saya pikir NATO membuat kesalahan yang sangat konyol dan saya sudah bilang sejak lama bahwa Anda tahu, saya bertanya-tanya apakah NATO akan tetap ada untuk kita. Ini ujian besar karena kita tak butuh mereka, tapi mereka seharusnya ada di sana. Presiden terus melihat ini sebagai semacam pertukaran jasa. Dia juga menyebut Ukraina dengan mengatakan, "Saya membantu Eropa dengan Ukraina, kenapa mereka tidak membantu saya?" Apakah Anda khawatir hal ini akan merugikan tujuan NATO di tempat lain? Saya tahu kita selalu bersama. Di bawah Presiden Trump kita adakan KTT sukses di Den Haag dan sepakat alokasikan 5% PDB untuk pertahanan. Jadi untuk pertama kalinya sejak Eisenhower kita menyamakan pengeluaran Eropa dengan Amerika. Itu sudah lama sekali. Ini bukan hanya soal keadilan untuk membayar jumlah sama, seperti keinginan Trump pada masa jabatan ke-45 dan ke-47. Dia berhasil karena kebutuhan menghadapi ancaman Rusia dan musuh kita lainnya terkait Ukraina. AS menyediakan intelijen dan senjata bersama Eropa untuk mendukung perlawanan terhadap Rusia, memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Dan sekarang dengan Iran, saya benar-benar yakin dan memahami frustrasi Presiden karena hal ini. Butuh waktu, tapi sekali lagi, saya juga meminta sedikit pengertian karena negara-negara harus mempersiapkan diri untuk ini, tanpa mengetahui dan dengan alasan yang baik tentang serangan awal terhadap Iran. Sekarang mereka bersatu demi melindungi Selat Hormuz. Saya telah berbicara dengan anggota NATO yang menegaskan aliansi ini bersifat defensif, bukan ofensif. Kami tidak bergabung untuk hal ini atau untuk melakukan apa yang diminta Presiden. Namun, terkait Rusia, Presiden Dewan Eropa menyebut Amerika Serikat. Penangguhan sanksi ekspor minyak Rusia sangat mengkhawatirkan dan berdampak pada keamanan Eropa. Ini bagian dari upaya Presiden Trump menahan kenaikan harga minyak di negara ini. Departemen Keuangan mengatakan bahwa ini menunjukkan sekitar 2 miliar dolar mengalir ke Rusia. Sekarang, Presiden Zelensky mengatakan bahwa jumlahnya lebih mendekati 10 miliar. Ini tidak menguntungkan Vladimir Putin. Itulah masalahnya. Presiden harus menyeimbangkan semua kepentingan ini. Saya tahu dia bersama timnya, Jared Kushner, Steve Witkoff, dan Marco Rubio. Mereka bekerja sama dengan Ukraina, memberikan tekanan pada Rusia agar tercapai kesepakatan. Saya berbicara selama 1,5 jam minggu lalu dengan Presiden Zelensky di London. Ia ingin kesepakatan segera tercapai. Dan kita perlu memastikan bahwa kita juga menyampaikan hal ini kepada Rusia untuk memastikan bahwa mereka bersedia bekerja sama. Presiden yang memberi tekanan ini bersama orang Eropa, ia harus menyeimbangkan berbagai kepentingan. Saya tidak akan mengomentari semua detail di sini, namun upayanya untuk mengakhiri perang di Ukraina dengan sukses sangat penting. Dia satu-satunya yang memecah kebuntuan dengan Putin pertama kali lewat telepon pada Februari lalu. Dia dan timnya telah berusaha menekan Ukraina. Mereka ingin bekerja sama, mereka sudah membuktikannya. Mereka ingin mengakhiri perang dan pihak Rusia juga demikian. Mari kita lihat apakah Vladimir Putin mau bekerja sama. Sekjen, terima kasih atas waktunya.